Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan akan kembali menyapa kita lewat khotbah hari ini yang diambil dari kitab Maliakhi pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keenam, dengan tema minggu kita Hari Tuhan akan tiba. Maliakhi 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita mendengar dan membaca serta merenungkan firman Tuhan hari ini, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa hari Tuhan itu pada satu sisi menjadi hari yang menyenangkan, tetapi pada sisi yang lain hari Tuhan itu menjadi hari yang penuh kemalangan, hari yang mendatangkan malapetaka. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama teks firman Tuhan hari ini yang menjadi khotbah hari ini, bahkan di teks-teks sebelumnya mengutarakan dengan jelas bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Hari Tuhan itu pasti datang, tidak ada pembatalan, hanya masalah waktu kedatangannya saja yang belum pasti, yang belum bisa dipastikan. Jadi jangan ada lagi keraguan bagi kita akan datangnya hari Tuhan itu, sebab Tuhan pasti datang pada harinya. Kedatangannya ini firman Tuhan tadi berkata didahului oleh pengutusan Nabi Elia. Kalau kita baca dalam ayatnya yang kelima, yang dalam perspektif Israel dipahami sebagai cara Tuhan untuk mempersiapkan hati orang-orang yang percaya untuk bertobat menjelang hari Tuhan itu tiba. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua ditegaskan bahwa kedatangan hari Tuhan itu menjadi malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan bagi orang fasik. Digambarkan bahwa mereka menjadi seperti jerami yang pasti terbakar habis oleh karena kemarahan Tuhan, karena kejahatan mereka. Bahkan firman Tuhan tadi berkata, akar dan cabang mereka pun di bumi hanguskan. Mereka seperti abu yang diinjak-injak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan ini, teks ini menggambarkan kesudahan orang-orang jahat, kesudahan orang-orang fasik. Pada akhirnya mereka pun tidak dapat tempat atau tidak mendapat tempat atau kehidupan yang layak
di bumi. Dan ini sungguh mengerikan. Bagaimana kehidupan orang jahat itu tidak mempunyai tempat di hadapan Allah. Orang gegabah dan fasik di sini terutama bangsa lain yang dengan congkaknya menganiaya dan juga menjahati umat Tuhan, menjahati umat Israel, baik di pembuangan maupun di dalam negeri Israel itu sendiri. Mereka merasa sebagai orang-orang yang sangat berkuasa, sebagai orang-orang yang lebih kuat dari Tuhan. Mereka merasakan itu. Selain itu, orang-orang jahat yang dimaksud dalam teks ini adalah mereka yang dari antara orang Israel sendiri, dari bangsa itu sendiri yang tidak menghormati dan tidak takut kepada hukum Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan, mereka tidak taat kepada hukum Tuhan. Di antaranya kalau kita baca di teks sebelumnya, terlebih juga dalam ayat yang ke-6 pasal pertama ayat 6, mereka tidak menghormati, tidak takut kepada Tuhan, menghinakan korban persembahan kepada Tuhan. Ayat 12 pasal yang pertama dan seterusnya. Pelanggaran terhadap perjanjian dengan Tuhan, atau tidak takut Tuhan dan tidak membuat titah Tuhan atau perintah Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus ditaati. Bahkan kalau kita baca dalam pasal 2 ayat 13 itu, mereka menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, tidak setia terhadap perkawinan mereka yang sah. Dalam pasal 2 ayat 14 dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan dan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan dan berbagai tindakan ketidakadilan yang mereka perbuat dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak yang diceritakan tadi, orang-orang fasik, orang-orang gegabah, banyak juga terjadi dalam kehidupan hingga saat ini. Bahkan kehidupan bergereja sekalipun, banyak orang-orang bahkan hamba Tuhan yang hanya mencari aman, berbicara tentang firman Tuhan tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan tapi tidak taat kepada Tuhan, tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Banyak di antara umat Tuhan ini yang memakai topeng, yang hidupnya hanya di panggung sandiwara, seperti di panggung sandiwara, tidak berani jujur dalam hidupnya, tidak berbuat adil dalam kehidupannya, tidak berlaku benar seturut dengan apa yang diinginkan Tuhan, dikehendaki Tuhan dalam kehidupan itu. Banyak orang Kristen yang menggunakan topeng itu. Topeng itu adalah hidup bergereja yang mereka bangun dengan kemewahan persekutuan yang mereka merasa aman dengan itu. Dalam Lukas 21 ayat 6 dikatakan, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satupun batu akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa jangan membuat kepalsuan ibadah, membuat kepalsuan hidup kita sebagai orang yang percaya, tapi memang benar-benarlah lakukan sebagaimana kamu orang yang menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan. Banyak kepalsuan yang menilai bodoh-bodohan, kebobrokan moral, bahkan dalam kehidupan umat Kristiani itu sendiri. Dan firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita tetap menghormati Tuhan, taat kepada perintah Tuhan. Karena apa, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, karya yang terbesar dan mencerminkan surya kebenaran adalah yang termulia dan yang terbaik dari yang pernah disampaikan seorang hamba, yaitu apa? Contoh, teladan yang harus diteladani lewat kehidupannya. Sebuah contoh, sebuah teladan jauh lebih penting daripada kata-kata yang disampaikan dengan baik. Sekali lagi, sebuah contoh, sebuah teladan jauh lebih penting dari kata-kata yang disampaikan dengan baik. Seorang pengikut Kristus, seorang hamba Tuhan adalah seorang
yang bukan hanya ketika berada di atas mimbar, tetapi akan lebih efektif juga cermin perilakunya bisa dicontoh, diteladani oleh orang lain dan kehidupannya sehari-hari di sepanjang kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ketiga, teks ini menegaskan sekaligus memberikan pengharapan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjalani kehidupannya dalam takut akan Tuhan itu, walaupun seringkali menjalani kehidupan yang sulit dan berliku, mungkin kita menjalani kesulitan, jalan yang berliku itu, namun pada kedatangan hari Tuhan justru mengakhiri semua penderitaan mereka. Hari Tuhan itu menjadi hari yang menggembirakan. Hari Tuhan itu menjadi hari sukacita, hari yang penuh kebahagiaan bagi mereka, bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan ini adalah mereka atau orang Israel yang lebih dahulu, yang dengan sepenuh hati taat pada ketetapan Tuhan, taat kepada aturan Tuhan, taat kepada hukum Tuhan, ketetapan hukum-hukum Tuhan sebagaimana telah disampaikan oleh hamba Tuhan Musa, yang telah dipilih Tuhan untuk menyampaikan hukumnya kepada bangsa Israel. Dan mereka ini telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan, sekalipun mereka harus menjalani jalan yang panjang, jalan yang berliku, karena selalu mendapatkan hambatan, banyak mendapatkan tantangan, rintangan dalam perjalanan kehidupan itu, terutama orang-orang gegabah, tantangan dari orang-orang fasik. Bagi mereka, hari Tuhan adalah hari yang mendatangkan sukacita yang luar biasa. Bagi orang yang takut kepada Tuhan itu, hari Tuhan ini menyatakan hal yang luar biasa. Dan hal ini gambarkan tadi dalam ayat yang kedua, firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kekelaman karena ketidakadilan selama ini gantikan dengan terang surya, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kebenaran yang Tuhan berikan itu. Ketidakberdayaan umat Tuhan karena karena ruang gerak yang dibatasi, karena keterbatasan itu menjadi sukacita karena Tuhan, menjadi sesuatu yang dimerdekakan. Karena apa? Karena Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ungkapan ini semua menunjukkan kebebasan besar. Ada kelepasan besar, kebebasan besar yang akan dinikmati oleh orang-orang yang selalu takut akan Tuhan. Dia akan menikmati banyak sukacita, banyak berkat Tuhan bagi mereka yang takut kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan pada hari Tuhan itu. Saudara-saudara yang kasih oleh Yesus Kristus, kita tidak tahu kapan pastinya kedatangan hari Tuhan. Dan Yesus juga pernah berkata, Yesus sendiri pun beberapa kali menegaskan itu, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu, tidak ada seorang pun yang tahu hari waktu kedatangan Tuhan. Tapi satu hal, di tengah yang kita tidak tahu itu, kita diminta untuk berjaga-jaga, kita diminta untuk waspada, kita diminta untuk siap sedia. Jadi kita tidak perlu menghabiskan energi, menghabiskan tenaga untuk mencari tahu kapan Tuhan itu datang, kapan waktunya datang, kapan pastinya Tuhan datang. Biarlah kedatangannya itu, saudaraku, menjadi misteri bagi kita. Sehingga dengan demikian kita selalu siap sedia, kita selalu waspada, kita selalu berada dalam posisi standby. Dan ketika Dia datang, ketika Tuhan datang, kita tetap siap sedia, kita tetap bersedia, dan kita pun bersiap untuk menyambutnya. Saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sejatinya menjadi berita sukacita bagi setiap kita orang yang percaya. Berita yang sangat menghibur dan menguatkan kita, terutama ketika harus menjalani kehidupan yang belum kita tahu hari esok, yang belum kita tahu apa yang akan terjadi. Ini menjadi penghiburan bagi kita menjalani kehidupan yang terasa panjang, menjalani kehidupan yang terasa
berliku, dan mungkin kita merasa berat dalam menghadapi kehidupan itu. Tentu kita tidak bisa melihat ke dalam hal-hal yang lain yang lebih condong kepada dunia, tetapi kita bisa melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita memang sudah menjalani kehidupan dengan benar? Sudahkah kita menjalani hidup kita dengan benar seturut dengan apa yang Tuhan inginkan? Dan apakah kita sudah menjalani kehidupan dengan tulus dalam takut akan Tuhan, dalam hormat akan Tuhan? Kalau sudah, saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, maka hari Tuhan itu akan menjadi sukacita bagi kita. Sukacita menjadi sukacita bagi kita. Tentu kita akan merasakan bahwa dengan kedatangan hari Tuhan dan kesiapan kita dan kesetiaan kita, hormat dan takut kepada Tuhan membuat kita akan bersukacita menyambut hari Tuhan itu. Sebaliknya, orang-orang yang masih hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dalam hidup gegabah itu tentu akan merasakan akibatnya. Kedatangan hari Tuhan akan menjadi malapetaka bagi mereka yang gegabah, bagi mereka orang-orang fasik itu. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan hari ini memberikan pilihan bagi kita. Pilihan bebas, takut akan Tuhan atau justru hidup dalam kefasikan. Takut akan Tuhan atau hidup dalam kefasikan. Namun kita harus menyadari saudaraku, kalau kita harus memilih hari ini, kita akan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Tetapi lewat firman Tuhan ini kita diajak, kita lebih baik takut kepada Tuhan, supaya apa? Dikala hari Tuhan itu datang dan itu akan tiba, kita akan dimerdekakan oleh Tuhan, mendapat surya, mendapat terang yang dari Tuhan itu. Orang-orang benar pada hari Tuhan, dia akan bersukacita, dia akan berbahagia seperti anak lembu yang keluar dari kandang, kata firman Tuhan tadi, berjingkrak-jingkrak menikmati kebebasan dan rumput yang luas. Kita akan berbahagia kalau kita menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadilah anak-anak terang yang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan kepada sesama, dan hiduplah dalam ketaatan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan, dan terang Tuhan itu akan senantiasa melingkupi kita. Karena orang-orang yang takut kepada Tuhan itu adalah orang-orang yang Tuhan cinta, yang Tuhan sayang, yang Tuhan selalu kasihi dalam kehidupan kita. Orang Kristen sejatinya adalah menjadi perwakilan hidup dari kebenaran yang ia akui sebagai kebenaran yang dari Tuhan. Dia akan menjadi teladan bagi sesamanya, dia akan menjadi teladan bagi sekelilingnya. Mereka atau orang yang percaya akan selalu mengikuti terang Kristus, dan terang itu akan juga bercahaya dari dirinya kepada sekelilingnya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka firman Tuhan mengingatkan kita bahwa hari Tuhan akan tiba, dan dikala hari Tuhan itu akan tiba, maka siap-siaplah, waspadalah, dan tetaplah taat. Dan ingat, orang yang takut kepada Tuhan, dia akan bersukacita dikala hari Tuhan akan tiba. Tuhan memberkati kita semua. Amin.